anak-anak kelas 7, selamat pagi. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian masih dalam keadaan sehat dan semangat ya. Baik anak-anak, dalam pembelajaran IPS kita pada hari ini, kita akan mempelajari ya jenis-jenis peninggalan bangunan megalitikum berdasarkan fungsi dan penjelasannya. Serta kita juga akan mempelajari zaman logam dan zaman besi. Kemarin kita sudah mempelajari ya masa-masa dalam periodisasi secara arkeologis. Baik anak-anak, langsung saja kalian perhatikan dari jenis-jenis bangunan megalitikum tersebut. Ada menhir, kubur batu, sarkofagus, patung, punden berundak, waruga, dan dolmen. Nah, baik kita akan bahas satu persatu ya. Yang pertama adalah menhir anak-anak. Menhir adalah berupa batu tegak atau tugu, berfungsi sebagai tempat nenek moyang atau tanda pengingat untuk orang yang sudah meninggal. Yang kedua adalah dolmen. Dolmen adalah bangunan berupa meja batu terdiri atas batu lebar yang dipotong oleh beberapa batu lain. Fungsinya adalah sebagai tempat persembahan untuk pemuja arwah leluhur. Bisa juga dipakai sebagai pelinggih, tempat duduk kepala suku atau raja. Yang ketiga ada kubur peti batu. Kubur peti batu adalah tempat penyimpanan mayat. Kubur batu ini dibentuk dari 6 buah papan batu dan sebuah penutup peti. Papan-papan batu ini disusun secara langsung dalam lubang yang telah disiapkan terlebih dahulu dan biasanya diletakkan membujur ke arah sungai atau gunung. Yang selanjutnya adalah waruga. Waruga adalah peti kubur batu dalam ukuran kecil. Bentuknya kubus dan bulat. Waruga banyak ditemukan di Sulawesi Tengah. Selanjutnya adalah sarkofagus. Sarkofagus adalah bangunan berupa kubur batu yang berbentuk seperti lesung dan diberi tutup. Sarkofagus banyak ditemukan di Bali. Selanjutnya ada punden berundak. Punden berundak adalah bangunan bertingkat yang dihubungkan tajakan kecil. Punden berundak berfungsi sebagai tempat pemujaan roh nenek moyang. Dan yang terakhir adalah patung. Patung adalah bentuk patung ini masih sederhana, berbentuk manusia atau binatang. Nah, itulah anak-anak contoh dari jenis-jenis peninggalan bangunan pada era megalitikum. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah periodisasi zaman praksara Indonesia berdasarkan zaman logam. Dibagi menjadi 3 anak-anak, zaman perunggu, zaman tembaga, dan zaman besi. Ayo kita simak satu persatu. Zaman logam di Indonesia hanya 2 saja, yaitu zaman perunggu dan besi. Zaman perunggu, benda-benda yang dihasilkan pada zaman ini antara lain adalah kapak corong, kapak yang menyerupai corong, nekara, moko, bejana, perunggu, manik-manik, dan cendrasa, kapak sepatu. Kapak corong terbuat dari logam, memiliki bentuk yang tidak jauh berbeda dengan kapak batu. Yang membedakan adalah pada bagian tangkainya berbentuk corong. Berfungsi layaknya kapak pada umumnya, namun juga digunakan sebagai alat upacara dan hiasan. Nah, anak-anak bisa kalian perhatikan ya gambar tersebut, itu adalah peninggalan dari zaman logam. Ada nekara, bejana perunggu, ada arca perunggu, ada mokong, kapak perunggu, perhiasan dari perunggu, manik-manik, dan cendrasa. Nah, anak-anak kita simak ya penjelasannya dari peninggalan zaman perunggu. Ada nekara, contohnya seperti itu ya anak-anak ya. Nekara adalah gendang besar terbuat dari perunggu dengan bidang pukul yang lebar dan berpinggang. Berfungsi sebagai alat upacara, mendatangkan hujan atau memanggil roh nenek moyang. Selanjutnya adalah moko. Moko merupakan nekara versi kecil digunakan sebagai alat pusaka atau sebagai mas kawin. Yang selanjutnya adalah bejana perunggu.
Bentuknya bulat panjang, menyerupai gitar tanpa tangkai. Berfungsi sebagai tempat upacara keagamaan, wadah atau tempat penyimpanan makanan dan tempat minuman. Dan yang terakhir adalah cendrasa. Berbentuk kapak dengan hiasan ornamen, digunakan sebagai alat perlengkapan untuk upacara keagamaan dan tanda kebesaran. Nah, itulah anak-anak pembelajaran kita pada hari ini tentang pembahasan jenis-jenis bangunan pada era megalitikum, dan kita mempelajari zaman logam. Ada zaman perunggu, tembaga, dan besi. Semoga bermanfaat. Pembelajaran hari ini tetap semangat dan tetap sehat. Salam suka IPS.